Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan dan kejahilan. Di antara adab-adab para penuntut ilmu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir bagi seluruh manusia, sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira, dan penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, serta mengimani kebenaran segala apa yang beliau bawa dari Allah Ta'ala, dan membenarkan kabar yang beliau bawa dari perkara-perkara yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Adab yang kedua, wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari kecintaannya kepada diri sendiri, orang tua, anak, dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Adab yang ketiga, mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Adab yang keempat, meneladani beliau dalam setiap perkataan, perbuatan, dan pergaulannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah, tauladan bagi kita. Oleh karena itu, sepantasnya untuk kita mengikuti segala bentuk perkataannya, perbuatannya, ibadahnya, dan pergaulannya. Allah berfirman
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Adab yang kelima, wajib ittiba' hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Maksud ittiba' di sini adalah mengikutinya. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Adab yang keenam, banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu untuk Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Anak-anakku rahimani wa rahimakunallahu jami'a, para ulama berkata, makna salat dari Allah untuk nabinya ialah Allah memuji dan menyanjung beliau di sisi para malaikat. Dan makna salawat dari malaikat untuk beliau ialah mereka mendoakan kebaikan untuk beliau dan memohonkan ampunan untuk beliau kepada Allah. Adapun makna salawat dari Bani Adam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam ialah doa dan pengagungan terhadap perintah beliau. Di antara lafaz salawat yang dianjurkan adalah yang seperti dibaca dalam salat setelah tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dengan kalimat yang singkat seperti sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Adab yang terakhir adalah tidak boleh membuat salawat-salawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku rahimani wa rahimakunallahu jami'a, setiap amalan yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Anak-anakku rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Dia telah meninggalkan kita dua pedoman. Kalau kita berpegang pada keduanya, kita tidak akan pernah tersesat
selamanya. Apa kedua pedoman itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita kerjakan petunjuk-petunjuknya dan jauhi segala larangannya, agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik, terisi dengan akhlak yang lurus dan benar. Anak-anakku, rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Oleh karena itu, jadikanlah Rasulullah sebagai teladan kita, idola dalam kehidupan kita, sehingga Allah memudahkan kita dan memudahkan kita dan memberikan petunjuk dalam agama ini. Jangan jadikan orang yang tidak beriman, orang kafir sebagai idola kita, yang menyesatkan kita, yang membuat kita lalai dari Allah, yang membuat kita lalai dari ketaatan kita kepada Allah, yang membuat kita bermaksiat kepada Allah, yang membuat kita durhaka kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita dari mengidolakan orang kafir. Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak mengikuti atau meneladani kehidupan orang-orang kafir, sehingga Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fina wa fikun wa jazakunallahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.